great time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Dasar tentang teknik analisis obat secara kualitatif. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Martia Priyanti dengan NIM 190400004. Kenalkan, nama saya Dela Delvina Putri, NIM 1904011. Perkenalkan, nama saya Fahmia Goisani Nesa dengan NIM 1904017. Perkenalkan, nama saya Merliani Nur Cahyawati dengan NIM 1904029. Perkenalkan, nama saya Nurmia Nuansa Damayanti dengan NIM 1904036. Perkenalkan, nama saya Septulandari dengan NIM 1904049. Kenalkan, nama saya Raras Widya Yulianti dengan NIM 190400043. Perkenalkan, nama saya Siti Maftahatul Rahmah dengan NIM 1904052. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang teknik analisis obat secara kualitatif. Check this out! Halo semuanya, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu kimia farmasi analisis dasar? Kita simak yuk videonya. Jadi teman-teman, kimia farmasi analisis dasar itu adalah ilmu yang mempelajari penerapan berbagai teknik, metode, dan prosedur kimia analisis untuk menganalisis bahan-bahan atau sediaan farmasi teman-teman. Wow. Dan kenapa sih kita harus mempelajari kimia farmasi analisis dasar? Kalau secara kualitatifnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun anorganik. Dan secara kuantitatifnya, untuk mengetahui jumlah suatu senyawa dalam suatu cuplikan. Apa itu teknik analisis obat secara kualitatif? Metode identifikasi obat secara konvensional. Yang pertama, uji pendahuluan. Yang kedua, uji golongan. Dan yang ketiga, uji pengamatan bentuk kristal. Dan ada juga uji pendahuluan. Yang pertama yaitu organoleptik. Dan yang kedua yaitu penentuan sifat-sifat kimia. Yang ketiga, uji derajat keasaman. Yang keempat, penentuan unsur-unsur obat. Dan ada juga uji organoleptik dari bentuk, bau, rasa, dan warnanya. Bentuknya itu serbuk, baunya itu khas, rasanya pahit, dan warnanya kuning. Di situ ada di gambar ya. Yang kedua ada nitrazepam. Nitrazepam ini adalah golongan obat psikotropik. Bentuknya serbuk, tetapi untuk di gambar ini bentuknya tablet. Karena untuk sediaan serbuk, warna kuningnya tidak terlihat. Lalu bau tidak berbau, rasa tidak terlalu pahit, dan berwarna kuning muda. Yang ketiga ada tetrasiklin. Tetrasiklin ini biasa digunakan sebagai antibiotik. Memiliki bentuk serbuk, bau menyengat, rasanya pahit, dan berwarna kuning muda. Selanjutnya ada uji kelarutan. Kelarutan merupakan jumlah maksimal suatu zat terlarut yang dapat larut dalam pelarut pada suhu tertentu. Farmakope Indonesia menyatakan ada 7 istilah kelarutan yang digunakan untuk menyampaikan kelarutan suatu zat, dalam hal ini obat. Farmakope mencontohkan setiap satu bagian zat terlarut akan larut dalam beberapa bagian pelarut. Contoh di sini sukar larut. Sukar larut memiliki 100 hingga 1000. Maka ketika kita memiliki satu bagian zat terlarut, maka kita butuh 100 hingga 1000 bagian pelarut untuk bisa melarutkan zat tersebut.
Selanjutnya ada uji keasaman. Uji keasaman sendiri menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Contoh cara pengujiannya adalah ketika ada larutan asam cuka lalu dicelupkan kertas lakmus merah, tetapi kertas lakmus tersebut tidak berubah warna, maka larutan tersebut bersifat asam. Selanjutnya ketika dicelupkan kertas lakmus biru dan ternyata berubah warna menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam, sehingga dapat disimpulkan bahwa asam cuka bersifat asam. Penentuan unsur. Penentuan unsur dalam identifikasi senyawa obat adalah tahap unsur menentukan keberadaan atau kehadiran unsur selain C, H, dan O. Unsur-unsur lain yang diperiksa tersebut adalah N, Sp, dan halogen yang terdiri dari Cl, Br, dan I. Keberadaan unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap langkah pengujian senyawa obat tersebut. Penetapan gugus fungsional atau uji golongan yang terdiri dari uji karbohidrat, pemeriksaan golongan senyawa asam organik, pemeriksaan gugus fenol, pemeriksaan golongan alkaloid, pemeriksaan golongan sulfanomid, dan pemeriksaan golongan barbiturat. Yang terakhir, uji kristal. Yang pertama, senyawa obat epidrin HCl, yaitu kristal berbentuk bulat dengan lingkaran bagian tengahnya. Yang kedua, senyawa obat papaverin HCl, yaitu kristal berbentuk batang yang menyerupai serat kayu.